Sahabat Opsanse, dan saya Serius Zebua, tuan rumah dari Opsanse, obrolan santai tapi serius. Memang yang menjadi fokus kita sebagai tenaga pendidik adalah kita harus memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa. Katakanlah SD, SMP, SMA, dan SMK sudah siap belum sih dengan keadaan yang sekarang? Kuncinya kembali lagi kepada si pemegang kebijakan. Sahabat Opsanse, dan saya Serius Zebua, tuan rumah dari Opsanse, obrolan santai tapi serius. Kita melihat pada saat ini, dunia pendidikan kita begitu maju karena diterpa oleh berbagai sudut-sudut pandang ataupun berbagai kejadian yang terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan melihat potret pendidikan Nusantara bersama dengan saya di studio saat ini telah hadir praktisi pendidikan. Tentunya kita akan berbincang santai, ngobrol santai tentang dunia pendidikan pasca pandemi dan menuju new normal era pendidikan kita. Di studio bersama dengan saya telah hadir Bapak Wira Fernandes, praktisi pendidikan dan salah satu dosen di Tangerang ini. Selamat datang Pak Wira Fernandes. Selamat siang, Mr. Zebua. Senang sekali bertemu dengan Bapak. Sama. Ya, luar biasa. Satu kebahagiaan tersendiri ya, di sela-sela kesibukan Bapak mengajar, saat ini bisa meluangkan waktu bersama dengan saya. Santai saja Pak, namanya Opsanse, obrolan santai tapi serius ya. Kita lihat bahwa begini Pak, dunia pendidikan saat ini tentunya mengalami perubahan. Dari yang biasa datang ke sekolah, bertemu dengan guru tatap muka, lalu duduk santai, lalu mendengarkan, dan lain sebagainya. Tapi perubahan itu berangsur-angsur hilang karena apa? Itu diterpa angin perubahan yang begitu besar. Pandemi COVID itu memukul seluruh sendi-sendi kehidupan. Tidak hanya ekonomi, tapi juga dunia pendidikan kita. COVID ini dipandang sebagai pembawa malapetaka di dunia pendidikan. Hilangnya rasa solidaritas, kerjasama, hubungan emosional yang terbangun, bukan begitu Pak ya? Betul. Dan kita merasakan itu dampaknya begitu banyak, khususnya anak-anak yang bahkan mereka belum siap dengan keadaan tersebut. Sebagai seorang praktisi pendidikan, bagaimana Bapak memandang ini dan apa yang perlu kita persiapkan supaya masa depan pendidikan kita tidak tertinggal jauh karena peradaban sudah semakin maju. Silakan Pak Wira. Baik, terima kasih Mr. Serius Zebua. Apalagi ini berkaitan dengan dunia pendidikan. Salah satu yang harus kita konsen, apalagi kita sesama praktisi nih sebetulnya gitu ya. Jadi memang di era pandemi ini, memang yang menjadi fokus kita sebagai tenaga pendidik adalah kita harus memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa kita ini, terutama para peserta didik, baik itu di tingkat dasar, menengah maupun tingkat pendidikan tinggi, kita harus tetap memberikan pelayanan ke pendidikan. Makanya kita bersyukur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan yang kita kenal dengan SKB 4 Menteri. Di mana inti dari SKB 4 Menteri itu adalah pemerintah menginstruksikan kepada satuan pendidikan agar bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat, terutama peserta didik, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Di mana kita ketahui adalah ketentuan yang sangat final adalah bahwa tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sudah harus divaksin secara lengkap. Betul ya? Di satuan kependidikan tersebut. Benar. Tapi ngomong-ngomong ini Pak Wira Fernandes, sebagai praktisi pendidikan, tentunya Bapak bisa melihat dari potret yang berbeda. Kira-kira sekolah ya? Katakanlah SD, SMP, SMA, dan SMK sudah siap belum sih dengan keadaan yang sekarang? Dikatakan kalau ditanya sudah siap atau belum, sebetulnya tergantung dari lokasi daerah tersebut juga, Mister. Kita tidak bisa meratakan bahwa seluruh Indonesia harus melaksanakan PTM di detik ini juga gitu ya. Kita serahkan juga bahwa kita balik lagi ke SKB Menteri itu adalah di SKB tersebut menegaskan bahwa dikembalikan juga kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2
Apabila mereka sudah siap dan mereka berada di zona hijau, itu silakan. Tetapi memang ada beberapa daerah yang unit satuan pendidikannya belum siap, dalam artian tenaga pendidiknya belum dilakukan vaksinasi tahap 1, apalagi vaksinasi tahap 2 secara lengkap, maka itu bisa saja tidak mengikuti PTM tatap muka, masih dilakukan dengan PJJ. Oke. Mungkin di antara yang sedang menonton saat ini ya, sahabat Opsanse, ada yang belum tahu intisari dari SKB 4 Menteri tersebut. Kira-kira intisarinya apa itu, Pak? Ya, intisarinya tadi saya sempat sudah sounding di awal sebetulnya ya, dari sekian banyak narasi yang ada di peraturan SKB 4 Menteri itu adalah yang poin utamanya adalah satuan pendidikan diminta memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Betul. Ya, tentunya dengan 2 persyaratan utama, yaitu 1, tenaga pendidik sudah divaksinasi secara lengkap. Yang kedua, selain tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan, kita ketahui adalah didukung oleh tenaga kependidikan. Betul. Ini pun harus sudah vaksinasi secara lengkap. Apabila 2 poin tersebut sudah dilakukan oleh satuan pendidikan, saya rasa sudah layak untuk melakukan PTM. Walaupun di PTM terbatas tersebut, di SKB tersebut, belum dikatakan 100%, tetapi 50%. Dari jumlah siswa yang betul, ada. Bahkan Pak Mas Menteri ya, Mas Menteri kita menyebutnya ya, Mas Menteri, Mas Nadim. Masih muda sih. Masih muda ya, mungkin beda sedikit dengan kita gitu ya, betul. Tapi memang jabatannya saja sebagai Menteri ya. Beliau menegaskan bahwa maksimal satu kelas itu atau satu rombel maksimal di jumlah 18 peserta didik. Satu kelas. Berarti apabila ada 36 peserta didik dalam satu kelas atau satu rombel, dibagi 2, 50% sehingga ketemu angka 18. Berarti 18-nya belajar di rumah. Betul. 18 ini adalah perhitungan maksimal. Apabila ada yang misalkan cuma 6, Mister ada 10, bagaimana? Ya, bisa dilaksanakan. Tapi sisanya ini belajar pertemuan tatap muka terbatas dalam ruang kelas. Kemudian sisanya itu belajar di rumah. Kan kita melihat ya, kesiapan dari setiap daerah itu berbeda-beda untuk menghadapi era new normal ini, termasuk dengan meleknya digitalisasi, termasuk dengan pengetahuan perluasan internet, pengetahuan perluasan terkait dengan bagian-bagian yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Menurut Pak Praktisi ini bagaimana kesiapan soal penguatan digitalisasi khususnya di sekolah, termasuk di wilayah 3T ya, tertinggal, terisolir, dan terluar ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang menjadi PR kita bersama sebetulnya. Walaupun memang menjadi poin penting adalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan bersama stakeholder yang lain untuk bagaimana pemerintah hadir untuk membantu menyiapkan sarana dan prasarana di wilayah yang dikategorikan 3T tersebut. Bagaimana pandangan Pak Praktisi terkait dengan daerah-daerah tersebut? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana terobosan-terobosan baru yang memang harus relevan dengan keadaan sekarang? Kalau tidak, kita akan tertinggal jauh dan metode pembelajarannya sudah pasti berubah, yang darinya konvensional, berubah ke digitalisasi. Maka perlu adanya penguatan-penguatan terkait dengan hal demikian. Yang tadi saya sampaikan, pemerintah pusat sudah memberikan angin segar, sudah membuka keran dengan sedikit memfleksibelkan penggunaan dari dana BOS reguler. Nah, itu mungkin menjadi sebuah kunci ya, atau sebuah solusi yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan di daerah 3T tersebut, sebagaimana bisa dilakukan penggunaan dana BOS reguler itu untuk membantu dalam hal memaksimalkan yang berhubungan dengan persiapan untuk PJJ. Bisa saja di sebuah sekolah tersebut di daerah 3T agak kesulitan dalam hal untuk jaringan internet dan komputer. Nah, biaya tersebut di dana BOS bisa kita alokasikan untuk penggunaan, dimaksimalkan penyediaan komputer dan penyediaan perangkat internet. Demikian. Untuk menunjang pembelajaran dan proses pendidikan. Tapi kita tahu juga bahwa banyaknya guru-guru atau tenaga pengajar yang memang belum siap dengan keadaan tersebut. Kira-kira apa yang perlu dibekali supaya mereka dapat menyesuaikan, menyelaraskan tentang keadaan yang sekarang, bahwa mereka itu sudah harus menguasai digitalisasi, sudah harus melek teknologi, karena kita dituntut, zaman menuntut kita untuk melakukan perubahan. Betul. Tips yang terbaik untuk para pengajar. Tips yang terbaik adalah mereka ya, para guru-guru, tenaga pendidik gitu ya, harus diberikan pelatihan khusus yang dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Tidak hanya diberikan pelatihan di awal saja,
tetapi berkelanjutan. Ya kita ketahui guru-guru kita kan tidak semuanya dari generasi muda, betul, Lebih didominasi untuk pendidikan dasar adalah guru-guru yang didominasi oleh senior-senior kita. Tapi justru guru-guru senior itu banyak ilmunya ya. Hanya saja mereka perlu menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Yang tadinya metode tatap muka, lalu sekarang mereka sudah harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini, dan kita sudah hidup di zaman itu gitu loh. Satu lagi yang membuat saya penasaran ini, dan perlu juga sahabat Opsanse ketahui, bahwa tidak semua pendidikan di Indonesia itu tingginya atau levelnya sama. Katakanlah yang ada di kota, tentu kemajuan teknologinya begitu pesat. Sedangkan yang ada di daerah mungkin mengalami gangguan seperti yang tadi ya, jaringan internet, komputer yang terbatas, dan lain-lainnya. Maka bagaimana pemerataan pendidikan jika dilihat dari kurangnya fasilitas yang didapatkan oleh peserta didik? Nah, bagaimana menyelaraskan ini kira-kira menurut kuncinya kembali lagi kepada si pemegang kebijakan dan pembuat kebijakan, yaitu pemerintah pusat. Sekali lagi memang kita pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini, walaupun nanti di lapangan mungkin ada kolaborasi antar beberapa kementerian, dan tentunya semua masyarakat juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama, terutama orang tua gitu ya. Pemerintah harus hadir, tetap menyiapkan. Contoh misalkan di daerah 3T kekurangan tenaga pendidik, ya harus disiapkan, harus dikirim tenaga pendidik atau guru dari luar daerah 3T tersebut untuk membantu ya memberikan pengajaran, pembelajaran kepada peserta didik. Kurang perangkat pembelajaran komputer, pemerintah harus hadir sekali lagi. Kalau memang tidak memungkinkan pengadaan dari daerah 3T tersebut, kita kirimkan dari pusat, entah itu dari Jakarta atau daerah terdekat. Tetapi memang yang daerah terdekat itu cukup supply untuk kebutuhan komputer, gawai, dan lain sebagainya. Untuk menyelaraskan harmonisasi antar pembelajaran gitu ya. Menurut Pak Praktisi, Pak Wira Fernandes, ini apa sih nilai positif dari pembelajaran daring ini? Kira-kira ada nggak sih nilai positifnya? Nilai positif dan negatif pasti ada sebetulnya ya. Setiap masa itu pasti ada positif tetapi negatifnya. Tetapi kita sebagai apalagi sebagai penggiat di dunia pendidikan harus mestinya bersama-sama memiliki nilai-nilai atau keinginan-keinginan dan positive thinking ke depan, bahwa kita ambil hikmahnya di era pandemi ini dengan adanya PJJ, mau tidak mau baik itu peserta didik maupun itu tenaga pendidik maupun itu tenaga pendidikan, orang tua mau tidak mau harus melek teknologi. Perilaku hidup bersih tentunya juga itu menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dilakukan oleh masyarakat kita untuk menuju new normal, kehidupan yang baru dalam satuan pendidikan. Kalau diberi level dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira masyarakat kita di level berapa ini? Kita masih mungkin kalau secara pribadi ya, saya bisa katakan di level 6 dan 7. Mengapa? Karena memang sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, mungkin kalau untuk di daerah-daerah kota atau di daerah pemukiman yang cukup banyak penduduknya, yang cukup modern ya, bisa tersampaikan dengan baik. Baik itu dalam bentuk himbauan, dalam poster, baik sosial media, dan sehingga masyarakat bisa kita edukasi. Tetapi kalau di daerah yang tadi Mr. Serius Jebua sampaikan, di daerah 3T, mungkin memiliki hambatan-hambatan di dalam penyampaian sosialisasi untuk PHBS itu. Tetapi intinya adalah, yang paling penting adalah dalam persiapan PTM ini adalah setiap satuan pendidikan dan seluruh masyarakat, orang tua, baik itu peserta didik maupun tenaga pendidik dan peserta didik, melakukan apa yang disebut gerakan 3M. Gerakan 3M dan menjaga jarak. Ya, yang disarankan adalah 1,5 meter kan, ya, dan menjauhi kerumunan, menghindari, bukan menjauhi ya, menghindari kerumunan, betul sekali, yang menghindari kerumunan, cuci tangan yang bersih, kemudian jangan lupa pakai masker. Tapi kita sudah dites ya, tadi kita bebas dari COVID-19. Sebelum acara ini dimulai, kita sudah dites tadi, di swab ya di bawah. Kita mengerti bahwa pasca pandemi ini tentu kita dituntut untuk menyesuaikan diri ya, terutama guru seperti Pak Wira dan saya sebagai praktisi pendidikan, kita yang aktif di dunia pendidikan ini, kita harus siap dengan keadaan seperti ini. Menurut potret dari Pak Praktisi ini, kira-kira guru-guru kita sudah siap belum sih dengan keadaan yang sekarang? Siap nggak siap? Harus siap, Mister. Kenapa itu? Karena peserta didik harus kita berikan layanan ke pendidikan. Layanan ke pendidikan yang terbaik ya. Dan terutama masa depan mereka kan masih panjang ya. Kita harus mendidik generasi bangsa menjadi generasi emas Indonesia. Kalau kita lihat demikian, maka perlu persiapan-persiapan yang dilakukan oleh guru. Salah satu persiapan-persiapan adalah persiapan materi, persiapan metode belajar ya.
kan kita mengenal ada beberapa metode belajar, salah satunya adalah project based learning ya. Project based learning ini kira-kira relevan nggak dengan keadaan yang sekarang? Menurut pendapat saya sangat relevan ya, karena di mana peserta didik di dalam metode project based learning ini diminta atau diharuskan untuk berkolaborasi dengan sesama peserta didik di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Di mana permasalahan tersebut harus mereka pecahkan bersama sehingga hasil yang dicapai adalah hasil yang maksimal. Tentunya guru yang akan menjadi fasilitator setelah mereka memberikan hasil-hasil yang berkualitas. Dengan demikian hasil yang mereka berikan bisa berkontribusi untuk dunia pendidikan dan masa depan Indonesia yang gemilang. Tentunya. Luar biasa. Pak Wira, ada pesan nggak untuk seluruh yang nonton Opsanse pada saat ini terkait dengan kehidupan dan kesiapan, khususnya menghadapi era new normal? Baik, para sahabat Opsanse dimanapun berada, pesan yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kita harus tetap semangat, ya, terutama para orang tua dimanapun berada, menyemangati para putra-putrinya untuk meluruskan apa yang diinginkan atau cita-cita mereka. Dengan cara apa? Menyelesaikan sekolah. Kondisi apapun yang terjadi, kita bisa lakukan. Solusi saat ini adalah PTM terbatas dan PJJ. Hanya itu aja solusinya, dan yang jangan lupa adalah kebiasaan hidup bersih. Seandainya COVID sudah berhenti di muka bumi ini, apakah pembelajaran online tetap berlanjut? Pendapat saya bisa kita lanjutkan di mix ya. Kenapa? Ini menarik menurut saya. Ini menarik sebelum kita tutup acara ini. Betul, di mix karena begini, Mister. Karena ini juga di satu sisi kita bisa belajar melek teknologi yang tadi Mister sampaikan. Lalu nggak mungkin kan gawai yang mereka sudah beli kemarin, komputer, laptop, handphone dan lain-lainnya, masa kita mau taruh di gudang kan tidak mungkin ya. Jadi kita harus sebagai tenaga pendidik harus kita kombinasi. Kita harus kombinasi, kita mix, blended learning begitu ya, kita lakukan. Ya, bisa misalkan ada beberapa penugasan kita melalui aplikasi Google Classroom maupun Belajar ID yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Betul. Saya rasa itu. Berarti tetap berlanjut sesuai dengan kebutuhan, dan kita lihat perkembangan zaman saat ini memang kita hidup di era digitalisasi. Sebagai pertanyaan terakhir nih untuk Pak Praktisi. Melihat dari obrolan awal sampai dengan obrolan akhir ini, walaupun belum selesai, akankah ada masa depan sekolah online? Saya rasa ada. Seberapa persen? Tergantung kita. Tergantung kita sebagai praktisi pendidikan, apakah kita mau konsen dengan sekolah online ini atau kita masih lebih suka dengan cara atau metode konvensional. Tentunya kita kan nanti pemerintah kan melakukan monitoring dan evaluasi, di mana hasil dari monitoring evaluasi ini yang akan menghasilkan sebuah kebijakan kan. Kita tunggu saja, Mister. Menurut Pak Wira ini, bukan pertanyaan yang membuat Pak Wira harus berpikir panjang loh ya. Praktis enggak dengan sekolah online? Sangat praktis, tetapi memang kalau kita berbicara kualitas, saya rasa lebih baik memang sekolah tatap muka. Kalau diperhadapkan pada dua pilihan? Dua pilihan. Saat ini Pak Wira menjadi mahasiswa atau Saya pilih tatap muka, tetapi menggunakan perangkat pembelajaran, menggunakan iptek, dikombinasi. Kombinasi ya. Sahabat Opsanse dimanapun berada, pada saat ini bersama dengan saya Serius Zebua, mari kita maknai dunia pendidikan sebagai jendela masa depan kita. Zaman boleh berubah, tetapi kita harus bisa melakukan terobosan-terobosan baru untuk meraih hari esok yang gemilang. Satu ungkapan orang bijak berkata, teknologi tidak bisa menggantikan posisi guru, tetapi guru yang tidak menguasai teknologi akan segera tergantikan. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan keadaan yang sekarang, melek dengan teknologi, menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang menuntut kita untuk bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan, mencerdaskan anak bangsa, menjadi insan yang gemilang untuk Indonesia emas. Terima kasih Pak Wira Fernandes sudah hadir di studio bersama dengan saya dalam obrolan santai tapi serius. Opsanse. Terima kasih sekali. Sangat senang bersama dengan seorang yang luar biasa yang sudah memiliki pandangan jauh ke depan terkait dengan dunia pendidikan kita, dan tentunya ini akan menjadi sejarah baru bahwa pendidikan Indonesia harus tetap berjalan sekalipun di tengah kondisi yang serba terbatas. Sahabat Opsanse, sampai bertemu lagi di episode berikutnya.